Tapi dengan entengnya tangan papaku menampar dan menendangku di bagian paha dan berkata, kamu itu nggak akan jadi apa-apa kalau kamu juga kuliah. Assalamualaikum. Hai guys. Nih, hao aja hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini, Betul. kita mau bacain lagi cerita yang udah kalian kirim di suara keluarga dp@gmail.com kalau nggak salah emailnya, atau nggak taruh aja di sini. Jadi kalau buat kalian yang punya cerita-cerita seru, cerita-cerita yang kalian nggak bisa ceritain ke siapapun, Betul. boleh banget kalian ceritain ke kita, karena kita akan mensensor nama kalian, atau kalian sensor sendiri juga nggak apa-apa ya guys ya. Betul banget. Oke, sambil bacain cerita kalian, kita mau makan cemilan kesukaan kita. Betul. Mana cemilannya? Where's the cemilan? Dia lagi misahin yang punya dia dulu ya. Oke. Level 5 semua nih pasti. Kita ini ada, ini gue udah Kering. Lu udah lama banget ya? Udah lama banget. Kalau gue ini kalau ada lidah gue Mahe paling suka tuh otak-otaknya. Oke. Enak banget, walaupun Arvel sangat membenci karena menurut Arvel bau kamu kalau makan bau. jadi bukan guanya yang bau, tapi otak-otaknya bau. Dia nggak suka baunya. Tapi enak banget. Ini cimol. Oh, ini cimol. Ini cihu. Berarti gua otak-otak aja. Ayo deh, lu buka cihu deh. Gue buka Lu buka cihu, gue buka otak-otak. Dari dulu packagingnya kayak gini. Nggak dong, dia sudah berubah karena saya pelanggan setianya Mahe. Mulai dari di strapless, dilem, terus udah gitu dilem, terus sendoknya ditempel di Sendoknya tempel di mana? tempel di packagingnya gitu, sampai dia berubah jadi seperti ini. Wah Mahe, I love you. Ini gua nyobain yang Cihu, cihu itu apa ya? aci tahu. Oh, seru banget. Kalau gue yang otak-otak guys. Tunggu bareng Ayo, please. kita makan dulu ya. Ini levelnya level 5. Bismillahirrahmanirrahim. Belasnya kan ada. Maaf. Keren banget. Banget ya sekarang packagingnya. Ayo. Lu bayangin ya, dulu gue bisa makan ini pakai nasi. Gokil sih. Lu bisa nyemilin kayak gini. Level 5. Cobain yang otak-otak. Ini dia Kalau makan harus digini ya guys, biar nggak asin-asin banget. dia ada dari tahun berapa nih? Wah, gue nggak tahu ya. Sebagai pengikut lu berarti lu Pas kuliah gue taunya. berarti dari 2000 kita kuliah tuh tahun berapa sih? 13. Lama juga ya. Enak nggak? Enak. Gue bukain lagi Kan? Untung gue beli 2. karena itu di gua agak keras gitu loh. Ya, gue juga. Gue nggak suka. Jadi settingan gue, kalau beli Mahe, itu udah pasti otak-otaknya 2. Otak-otaknya 2, yang asin levelnya 5. Terus makaroni basahnya 1 pouch kecil, level 5 juga yang asin. Makaroni keringnya yang toples sekarang. Terus udah gitu, di notesnya adalah Abang jangan pedes-pedes. sama yang kemarin kurang pedes. Abang jangan asin-asin sama yang kemarin kurang pedes. Tuh, gitu. Tapi emang makan begini tuh nggak bisa berhenti ya. Enak banget. Kata mereka kapan baca ceritanya ada mereka nih. Tadi dulu lagi menikmati banget nih. Enak banget. Enak banget kan? Ini emang enak pakai nasi anget. Kan? Lu bayangin gue dulu nggak sehat apa coba? Apa? Nasi campur ini, gizinya mana? At least pakai telur kayak kenyang tuh. Kenyang lah. Karena nasi sama ini kan tepung kan? Nikmat banget pas itu ya. Tapi nikmat banget guys, asli. Sama mie juga enak. Ya. Tapi aku lebih suka otak-otak kayak Enak kan? Otak-otak. Dan gue selalu ingat momen pertama guys. Jadi gue tahu otak-otak ini waktu gue ikut reuni SMP di Bandung. Gue kan yang ke Bandung kan. Terus temen gue order otak-otaknya Mahe. Karena selama gue order Mahe, gue tuh nggak pernah nyoba-nyoba yang lain. Selalu kering basah itu doang yang gue beli. Kayak usus gitu-gitu gue nggak beli. Terus dia belilah sih otak-otak. Gue coba dong. Wadaw. enak banget. Orang jatuh cinta, gue sampai inget gue. Nama temen gue Maitri guys. Dia order itu sampai kayak gue inget terus tuh. Gara-gara lu gue jadi otak-otak ini. Berarti lu masih membina hubungan baik dengan teman-teman SMP ya? Ya alhamdulillah. Jauh aja mereka guys di Bandung. Oh, mereka benar-benar stay di Bandung semua. Kadang nggak nyangka loh ngeliat teman-teman SMP gitu.
Kayak dulu kan lo gini, Iya, sekarang iya. lo gini kan deh. Ada yang udah ibu beranak 3, ada ibu beranak 2, paham nggak? Kayak nggak nyangka aja gitu. Kalau teman-teman SMA kan masih kayak udah gede, kalau SMP kan masih kecil gitu kayaknya. Tapi sekarang udah nggak ada sih yang kayak reuni gitu-gitu loh. Nggak pernah denger sih sekolah gue ya. Kayak temen SMP gue masih sering main sih mereka. Cuma jauh aja kan. Kita baca ceritanya. Coba gimana? Gue duluan ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai Kak warahmatullahi Vivi dan Kak wabarakatuh. Desti serta tim 2 pengacara. Salam kenal, aku Adam. Namanya udah disensor ya, udah diganti. Dari Majene, Sulawesi Barat. Aku nonton video kalian waktu masih SMP, sampai sekarang aku udah kerja. Wow. Terus gini, Makasih ya. aku mau sedikit cerita nih tentang kehidupan keluarga aku. Dia, papaku, tidak akan pernah minta maaf padaku karena dia sudah membenciku. Dan papaku juga sudah tidak mau melihat anaknya yang satu ini, Adam. Entah apa yang aku perbuat padanya sampai akhirnya papaku sangat membenciku. Padahal kalau dilihat dari pendidikan dan prestasi, aku yakin sangat unggul dari semua saudaraku. Cuma aku satu-satunya yang berjuang, aku yang mati-matian kerja keluar kota hingga menyeberangi lautan. Tak ada satupun yang menanyakan kabarku, sekedar menelponku untuk menanyakan kabar aku gimana. Kamu udah makan belum? Sama sekali nggak ada. HP ku cuma berbunyi ketika papaku meminta uang padaku dan meminta pertolongan. Selebihnya tidak ada lagi notif setelah aku mentransfer uang yang beliau minta. Aku sakit banget, tapi aku nggak bisa apa-apa. Satu rumah seakan menganggapku tak ada selama hidup. Aku hidup sendiri tanpa cinta dan yang lainnya. Jiwaku juga cukup hancur dan sangat bertanya-tanya, kenapa? Why? Ada apa denganku? Kata-kata ini selalu terfikir olehku sampai sekarang aku juga belum menemukan jawabannya. Aku pusing, bingung, hilang arah. Aku cuma hidup ya karena hidup aja. Tapi aku juga belum siap untuk pergi karena alasannya banyak banget. Aku nggak punya teman atau sahabat yang mungkin menangisi kepergianku dan tak ada yang mungkin mau ikut menemaniku sampai aku dikebumikan. Jangan ya. Lucu banget sih. Aku tidak sangat siap. Mungkin dalam keadaan itu membuatku semakin sedih. Dan kebetulan dari 7 bersaudara, cuma aku yang bekerja, Kak. Jujur sakit banget. Tapi mau gimana lagi? Kalau aku nggak kerja, mereka nggak mau kasih aku uang jajan padahal umurku masih 20 tahun. Tapi sudah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. By the way, saya anak ketiga dari 7 bersaudara, Kak. Masa depan aku yang sudah kususun dari SMP seketika juga runtuh gara-gara anak kesayangan papaku. Jadi ceritanya gini. 2023 saya baru lulus kuliah dan saya mencoba untuk mengikuti SNBP. Karena wali kelas aku bilang, kamu harus masuk kuliah melalui jalur SNBP. Karena aku berada di tingkat kedua dari 38 siswa dan aku juga wakil OSIS di sekolah. Wow, keren banget. Jadi sangat wajar wali kelas aku menyarankan itu. Saya mengiyakan saran dari wali kelas. Aku mengurus semua transkrip, nilai, dan semacamnya. Hingga aku mengajukan pendaftaran ke salah satu universitas ternama di Sulawesi Selatan dan Jogja. Oke. Beberapa minggu aku sudah mengajukan pendaftaran dan aku juga menunggu. Aku ingat banget waktu itu hari Rabu dan aku memeriksa hasil SNBP bersama teman-teman yang lainnya. Dan ternyata aku keterima di 2 universitas yang kemarin aku daftar. Iya, Wow, keren banget. Terus aku enggak. Terus udah gitu. Pastinya seneng dong aku, kegirangan banget deh. Kegirangan bahagia banget deh. Aku ngurus semuanya hingga sampai di mana aku harus daftar ulang untuk mengkonfirmasi kalau aku mau masuk ke univ itu. Paginya aku dikabari dari universitas tersebut dan paginya juga ada kabar yang membuat segalanya hancur. Anak kesayangan kedua orang tuaku membuat masalah yang sangat fatal. Dia pinjam uang sana-sini mengatasnamakan mamaku. Sehingga hutangnya hampir sampai 100 juta, Kak. Waduh. Anak berapa? 2? Anak kedua. Jujur, tadi dia anak ketiga kan ya? Jujur sedih banget karena setelah kabar itu orang tuaku bilang, kamu jangan kuliah dulu ya, soalnya kakak kamu lagi memiliki hutang yang sangat banyak. Nangis banget. Cuma sedih Sebel. banget. Terus udah gitu, sampai akhirnya aku membela diri dan bilang ke orang tua, ya nggak bisa lah aku mati-matian belajar mempertahankan nilai yang bagus, untuk apa kalau akhirnya aku nggak kuliah. Ya benar, bagus kamu. Terus aku marah semarah-marahnya, tapi dengan entengnya tangan papaku menampar dan menendangku di bagian paha dan berkata, kamu itu nggak akan jadi apa-apa kalau kamu juga kuliah.
Oh kamu Nggak itu bakal jadi nggak akan apa-apa jadi kalau apa-apa dia kalau kuliah. kamu kuliah juga. Mending nggak usah kuliah. Emang kamu siapa? Wih, jahat orang tuanya ya. Sedih. Kamu cuma tahu minta uang doang. Tapi aku nggak pernah minta uang kalau bukan kebutuhan sekolah, Kak. Terus mama aku juga nyeletuk. Apaan sih kamu mentingin kuliah? Cukup ya, mulut kamu itu udah melebihi perempuan cerewetnya. Kalau bukan mama sama papa, kamu nggak bakalan bisa sekolah sampai saat ini, tahu nggak? Ih, orang tua perhitungan, orang tua nggak perlu perhitungan. Orang tua tuh nggak berperhitungan. Kata mamaku gitu, kan ini mama papa jahat banget. Menurut gue mungkin mama papanya lagi panik. Jadi jahat, paham nggak? Terus nggak sampai di situ, aku nggak dibiarkan makan selama 3 hari sampai aku minta makan ke tetanggaku dengan alasan nasi aku habis. Jujur aku saat itu sedih banget karena aku nggak jadi kuliah gara-gara anak kesayangan itu. Setiap anak kesayangan itu bilang apapun, pasti orang tuaku selalu mau dan percaya. Sampai akhirnya sekarang aku bisa kuliah dengan uangku sendiri meskipun online. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku bisa kuliah tanpa merepotkan mereka. Aku tahu aku sangat berdosa karena setelah kejadian di 2023 itu sampai sekarang aku nggak pernah balik lagi dan nggak pernah mau bicara kepada anak kesayangan itu, dan orang tuaku juga cuma menghubungi kalau mereka minta uang doang. Oke Kak, aku cerita sampai sini aja. Mungkin banyak yang nggak nyambung, tapi itulah yang bisa aku ceritakan. Semoga kalian sehat-sehat ya. Aku tunggu video-video dari kalian. By the way, anak kalian lucu-lucu banget, Kai dan Dinda. Semoga sehat-sehat ya. Amin. Oma-oma juga lucu pas di Malaysia. Pokoknya sukses di gua. Waalaikumsalam. Sedih, jahat. Kadang gue tuh kayak apa ya guys? Lo tau gak sih? Gue pernah lihat video di TikTok atau di mana kayak sebenarnya ada seseorang yang dia tuh udah mau mengakhiri hidupnya. Terus dia tuh gak jadi karena ternyata kita tuh punya peran masing-masing di dunia ini. Kenapa dia masih hidup sampai saat ini karena apa? Misalnya gini, kenapa gue masih hidup sampai saat ini? Mungkin karena gue ditakdirkan untuk menjadi YouTuber, untuk nemenin kalian yang kalian gabut. Ada yang misalnya kalian udah mau mengakhiri hidup, ternyata gara-gara nonton video kita jadi nggak jadi, ngerti nggak lo? Ngerti. Sesimpel itu, alasan-alasan tuh bener sesimpel itu. Sampai ada yang di video orang tuh dia kenapa gue masih hidup karena ternyata dia harus ngasih uang. Pokoknya dia ketemu orang di stasiun, orang itu tuh udah kehilangan arah lah, intinya gitulah. Ternyata gue masih hidup karena ada bapak ini loh, masih butuhin kehadiran gue. Coba gue udah gak ada bapak ini, siapa yang nolong? Gitu, ngerti gak kan mas? Aku kayak ada deh video di TikTok, kalian nonton aja. Sedih tuh karena itu guys, jahat banget orang tuanya. Dan nggak tahu sih kalau sampai bapak dan ibunya nggak sampai nanya kabar, terus udah gitu bapak dan ibunya juga ngubungin kalau minta duit doang, padahal anaknya tadi dia hitung-hitungan sama anaknya. Iya. Itu berarti emang udah jahat, bukan karena dia panik atau apa gitu, menurut gue nggak sih? Dan sebagai orang tua menurut gue nggak sepatutnya sih untuk perhitungan apapun yang Demi sudah dia Allah. keluarkan untuk anaknya. Iya, kamu masih 20 tahun, kamu kehidupan kamu masih panjang, kamu pinter. Betul. Kalau orang tua kamu jahat, keluarga kamu jahat, kamu masih punya diri kamu sendiri yang bisa nyelamatin kamu. Ingat ya, di dunia ini tuh cuma diri kita sendiri yang bisa nyelamatin kita. Kamu nggak usah peduliin, ya gimana pun juga memang mereka orang tua kamu ya. Kalau kamu mau misalnya ngebantu mereka uang apa segala macam, ya bantu aja. Ya maksudnya bantu aja seikhlas kamu gitu loh. Ada nggak sih orang tua durhaka? Ada kan? Gitu. Jadi kayak kamu masih 20 tahun, hidup kamu tuh masih panjang, banyak juga makanan yang belum kamu coba. Betul. Banyak banget juga hal-hal di dunia ini yang belum kamu coba. Kamu fokus sama diri kamu aja, nggak usah pikirin yang lain, nggak usah mikirin keluarga kamu yang udah nggak peduli sama kamu, nggak usah pikirin adik-adik kamu, abang-abang kamu. Raihlah cita-cita kamu. Iya, kamu masih muda banget. Jangan akhiri hidup kamu, oke? Kamu stay terus nontonin kita sampai tua, oke? Adam, siapa nama aslinya tadi? Ada, aku tahu nama aslinya. Pokoknya kamu harus stay terus, cowok. Oh, cowok. Kamu harus stay terus nontonin kita sampai kita bersama tua ya. Kita berdua tua, kamu juga tua, oke? Kamu masih 20 tahun, kamu masih muda banget. Kamu akan menjadi calon ayah nanti. Kehidupan kamu masih panjang, please. Kamu masih panjang. Kamu pinter. Betul. Dengan kamu keterima di 2 universitas aja, menurut aku itu sangat-sangat keren banget. Gue pernah ngeliat di quotes di IG. Apa video muncul gitu lah. Pokoknya balas dendam terbaik adalah dengan memberikan kesuksesan kamu. Iya, Itu guys. bener. Jadi ya udah, misalnya kamu ngerasa kamu disakiti sama keluarga kamu, tapi ya kamu jangan balas dengan menyakitinya juga. Betul. Tapi kamu tunjukkan kalau kamu bisa sukses tanpa kamu, misalkan kamu kuliah dengan apalagi biaya sendiri. Kamu buktiin, gue dengan gue kuliah, gue bisa loh sukses gitu. Gue bisa loh jadi orang.
Kok bisa ada orang ngomong kamu kuliah juga nggak akan jadi apa-apa? Betul. Padahal menurut gue pendidikan itu sangat penting. Sangat-sangat penting ya. Kamu raih cita-cita kamu, cari kerja di luar sana yang pokoknya semangat. Kamu masih 20 tahun, oke? Semangat terus untuk mama papanya dan keluarganya kalau nonton. Tapi kan mereka juga nggak tahu ya. Nggak akan tahu juga. Ya. Tapi heran ya, maksudnya gue kok orang tua ada yang kayak gitu. Iya. Tapi menurut gue pepatah yang bilang nggak ada orang tua yang pilih kasih, itu menurut gue nggak lagi. Ada ya orang tua pilih kasih? Ada. Kalau anaknya udah banyak, menurut gue ada. Pasti lo pernah dengar dong cerita kayak misalnya anaknya ada 5 biji, pasti ada anak kesayangan, ada anak yang selalu disalahin, ada anak gitu-gitu. Menurut gue nggak semua orang tua nggak pilih kasih sih. Menurut gue ada banget orang tua pilih kasih, apalagi kalau misalnya anaknya banyak. Ada yang orang tua lebih dekat sama anak ini jauh, gitu-gitu. Apalagi karakter anak beda-beda kan. Betul. Gitu guys, 7 bersaudara, dia doang yang kerja 20 tahun. Dia juga berarti dia masih punya duit. Dia kayaknya masih punya adik kecil ya. Kalau 7 ya nggak sih? Iya. Berarti masih punya 4 lagi ke bawah kan? Iya. Ya pokoknya benar, bales aja dengan kesuksesan kamu, kebaikan kamu sih. Betul. Tapi kamu harus tahu momen dimana kamu itu baik. Gimana? Kamu menolong karena kamu tuh baik, bukan kamu tetap menolong walaupun kamu dimanfaatkan. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Pokoknya kamu harus tahu juga kalau orang manfaatin kamu, stop. Tapi kalau keluarga gue nggak ngerti lagi sih, bingung juga ya untuk kayak butuh uang buat ini, papa butuh uang nih buat ini, ngerti nggak? Paham. Tapi ngechat kalau butuh duit doang, bete sih, dikira gue bank berjalan gitu ya. Paham gak sih? Ya kan HP bunyi kalau orang tuanya minta duit doang. Iya. Kalau dapet chat kayak gitu pasti pusing banget. Pusingnya tuh kayak langsung ke ubun-ubun gitu kan. Kayak ini. Film ini harus nonton film yang Satu Kakak Tujuh Ponakan. Tahu, tapi gue nggak nonton. Iya nggak sih, Satu Kakak Tujuh Ponakan iya, kan? Tahu. Lo harus nonton. Itu Kenapa? lo nontonnya bener-bener. Kenapa? Relate banget ya. Bukan relate tapi kayak nangis dah. Bukan relate tapi kayak gimana ya? Nggak relate dude, tapi kayak gini, dia itu gimana ya ceritanya, gue lupa deh. Dia tuh punya kakak. Kakaknya punya anak 7 Iya. orang. Meninggal lah kakaknya ini. Nah si orang ini dia tuh pinter atau apa? Aku lupa banget ya pokoknya. Itu kakaknya itu punya 7 anak gitu. Bukan 7 anak tapi ya kakaknya tuh anaknya. 1 kakak 7 ponakan. Ya pokoknya tuh gue juga masih ngitung kenapa dibilang 7 ponakan. Coba ada yang ngerti komen di bawah ya. Kan ada kakak. Ada kakaknya lagi kan. Ponakan. Pokoknya intinya meninggalkan anaknya diurus sama dia tuh cowok yang tadinya dia jenjang karirnya bagus jadi hancur gara-gara masih ada bayi. Bener-bener kakaknya meninggal gara-gara ini Pas lahiran. Oh cewek kakaknya. Terus suaminya, Nah itu suaminya yang dibilang jadi Kakak. ponakan juga, tapi jadi kayak nggak kerja, nggak ngapa-ngapain gitu loh. emang ada suaminya nah? Yang kerja tuh cuman yang Nah emang ada suaminya nah? ada 1 kakak 7 ponakan yang aduh lupa lagi. Agus nama. Ringo, siapa sih? Bukan Agus Ringo, emang ada Agus Ringo ya? Ada Agus Ringo ya? Angga. Bukan itu beda film. Angga Yunanda. Perasaan gue ditinggal sendiri dan dia tinggal sendiri udah gitu ngurusin anak kakaknya. Terus ada lagi saudara jauhnya nitipin anaknya Terus nggak balik lagi. iya, terus nggak balik lagi kepada nitip dulu ya anak saya, nanti kalau beberapa bulan lagi saya balik lagi ngambil anak saya. Ternyata nggak balik lagi. Terus gitu ternyata dia tuh ada 3 bersaudara, pak kakaknya ada 1 lagi datang lagi sama suaminya atau apa gitu. Ternyata Ringo Kan emang. iya ternyata itu juga beban. Jadi kayak mungkin 7 tuh di total lama itu deh kalau nggak salah. Tapi gue lupa nih suami si kakaknya yang punya anak banyak itu kemana ya? Aku lupa guys ceritanya. Kamu harus nonton 1 Kakak 7 Ponakan itu sih. Dia bener-bener ngurusin bayi. Sedih banget. Dan dia dengan basic dia nggak tahu kan. Terus akhirnya Ya berjalan. Dia tetap ngurusin, dia tetap kerja. terus bayinya taruh mana? Makanya lu nonton. Oke, nanti Itu bagus banget. Itu bagus banget. Oke, nanti gue nonton. Kan juga nonton. Untuk kamu semangat. Untuk orang-orang yang luar sana semangat. Hidup itu berat, tapi harus dijalani. Betul.
ingat guys, masih banyak makanan yang belum kita coba, oke? Betul. Jadi jangan kepikiran untuk itu. Tetap nonton kita. Walaupun kita nge-reviewnya juga nggak bagus amat, tapi ya Kita nemenin makan doang, mah. ya kita nemenin kalian makan doang, oke? Buat kalian yang mau cerita-cerita lagi, langsung aja email ke sini. Buat kalian yang mau kasih tanggapan tentang cerita tadi, langsung aja komen di bawah. Semangatin Kak Kaya supaya kalian tetap hidup menjalani hidup ini, oke Kak? Semangat. Oke, kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, komen, dan share tentang kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian ke kita. See you next video. Bye-bye.